Halo semuanya, balik lagi di Art Film. Mungkin bagi sebagian orang, menemukan kembali ponsel yang jatuh entah di mana adalah sebuah kemujuran atau keberuntungan yang jarang terjadi. Begitu juga yang dirasakan oleh seorang gadis bernama Linami. Namun entah apa yang dipikirkannya, hanya karena mendapatkan kembali ponselnya yang hilang, Linami harus mengalami semua hal yang di luar Nurul dan tak habis Fikri ini. Ya, itulah sepenggal kisah dari film Unlock yang dirilis tahun 2023 ini. Oke, tanpa berlama-lama, tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang rebahan di dalam sebuah bis. Gadis ini bernama Linami. Kelihatannya Nami ini sangat lelah karena kegiatannya seharian tadi. Saking asiknya rebahan, Nami tidak menyadari bahwa dia menjatuhkan ponsel miliknya di dalam bis itu. Bis kemudian berhenti di halte tujuan Nami. Nami kemudian turun, dan tak lama kemudian seseorang memungut ponsel milik Nami itu. Keesokan harinya diperlihatkan ponsel Nami tersebut ditemukan oleh seorang pria bernama Oh Junyong. Seorang teman Nami yang bernama Eunjo kemudian menghubungi ponsel milik Nami itu. Junyong kemudian menjawab panggilan itu. Namun anehnya dia menjawab panggilan itu menggunakan suara AI dari HP miliknya. Dalam percakapan itu, Junyong terlihat mengambil sebuah kertas dan mencatat jawaban dari Eunjo. Junyong kemudian berkata bahwa dia akan mengembalikan HP milik Nami itu. 그거 제 친구 핸드폰인데요. 어제 버스에서 Enjo kemudian diperlihatkan tiba di rumah milik Nami. Di sana dia mendapati Nami yang masih asik tertidur di bawah tempat duduk di depan rumahnya. Nami belum sadar bahwa HP-nya baru saja hilang. Setelah berhasil mengumpulkan nyawa, Nami pun sadar dan mencari HP-nya. Enjo kemudian memberitahu bahwa HP-nya telah ditemukan seseorang. Nami kemudian menghubungi HP-nya itu menggunakan HP milik Enjo. Nami kemudian meminta tolong kepada Junyong untuk mengembalikan HP miliknya. Dia kemudian meminta untuk bertemu di sebuah kafe. Junyong kemudian menyetujui hal itu. Dia kemudian berkata akan mengembalikan HP itu 1 jam lagi. Setelah itu hal aneh terjadi lagi. Diperlihatkan Junyong ini mencoba menstalking Instagram milik Nami. Dia juga bahkan mencoba membuka kunci sandi HP milik Nami itu. Karena kunci sandinya tidak terbuka, akhirnya Junyong memukulkan layar HP itu ke meja sehingga pecah. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan beberapa polisi menemukan sebuah mayat di sebuah hutan. Di sini terlihat 2 orang polisi bernama Detektif Wo Jiman dan Detektif Kim Jung Ho. Tim investigasi kemudian memperlihatkan ke Detektif Wo sebotol suplemen nutrisi pohon yang ditemukan di dekat mayat. Namun mereka tidak yakin botol itu ada hubungannya dengan kasus ini. Merasa ada yang janggal, Detektif Wo kemudian mengecek area sekitar dan menemukan lagi botol suplemen lain di bawah sebuah pohon plum. Setelah itu, Detektif Wo dan Kim kemudian berdiskusi di suatu tempat mengenai botol suplemen pohon dan pohon plum di lokasi itu. Detektif Wo berkata dia yakin ini adalah ulah Wo Junyong, yang mana diketahui Wo Junyong ini adalah anak dari Detektif Wo sendiri yang sudah kabur dari rumah sejak 7 tahun yang lalu. Detektif Wo merasa bahwa ciri-ciri lokasi kejadian mirip dengan kebiasaan anaknya yang suka terhadap pohon plum dan sering memberikan suplemen nutrisi pohon untuk pohon plum. Tak ada orang lain selain anaknya yang memiliki kebiasaan itu. Itu sebabnya dia cukup yakin ini adalah ulah dari Wo Junyong. Detektif Kim kemudian berkata bagaimana cara menangkapnya. Mereka tidak punya cukup bukti untuk melakukan pencarian dan penangkapan kepada Wo Junyong. Setelah itu, Detektif Wo kemudian berkata bahwa dia akan mendaftarkan Wo Junyong sebagai kasus orang hilang, sehingga bisa dilakukan pencarian. Setelah itu diperlihatkan Nami tiba di sebuah kafe, yang mana itu adalah kafe milik ayahnya sendiri. Di situ Nami kemudian menerima sebuah telepon dari Junyong, yang mana Junyong menggunakan suara AI perempuan dan berkata kepada Nami bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan HP milik Nami dan membuat layarnya pecah. Dia kemudian berkata bahwa HP tersebut sudah diantarnya ke sebuah tempat servis HP dan Nami hanya perlu mengambilnya karena dia sudah membayar biaya perbaikannya. Setelah itu
Nami kemudian pergi ke tempat servis yang dimaksud. Awalnya Nami agak ragu karena sepertinya gedung itu tidak ada penghuninya. Namun Nami tetap masuk. Rupanya benar, di dalam gedung tersebut Nami menemukan tempat servis HP yang dimaksud. Nami kemudian masuk dan melihat HP-nya yang sudah pecah ada di meja itu. Namun betapa mengejutkannya, setelah tukang servisnya keluar, rupanya tukang servis tersebut merupakan Junyong yang menemukan HP milik Nami. Di sini kelihatan mulai ada yang tidak beres dengan Junyong ini. 안녕하세요. Junyong kemudian memberikan sebuah formulir pendaftaran perbaikan HP, yang dimana di dalamnya Nami harus menulis kode PIN HP-nya. Terlihat agak aneh sebuah tempat servis meminta PIN HP seseorang, namun dengan polosnya Nami malah menuliskan itu. Setelah itu, Junyong kemudian langsung membuka HP tersebut, memperbaiki layarnya, dan kemudian menginstalkan sebuah aplikasi tidak dikenal ke dalam HP Nami. Tak cukup sampai di situ, Junyong juga mengambil sebuah HP bekas dari lacinya dan kemudian mencolokkan HP itu bersama HP Nami, dan hasilnya ya rupanya dia menanamkan aplikasi cloningan ke HP milik Nami, sehingga sekarang Junyong bisa mengendalikan dan mengetahui aktivitas HP milik Nami. Setelah itu Junyong kemudian memberikan HP itu kembali kepada Nami. Nami yang polos dan tanpa curiga malah memuji hasil perbaikan HP itu. Dia berterima kasih dan kemudian pergi. Junyong yang sudah meretas HP milik Nami kemudian mulai memantau setiap kegiatan Nami, chatnya dengan temannya, pekerjaannya, bahkan sampai hal yang Nami sukai. Setelah itu malam harinya Junyong pun datang ke kafe ayah Nami menggunakan topi kesukaan Nami. Nami yang melihat itu tentu saja merasa simpati. Tak cukup sampai di situ, Junyong juga memesan jus buah plum yang mana jus itu adalah kesukaan Nami. Walaupun jus itu tak ada di daftar menu, tapi Nami tetap membuatkan jus itu. Dan setelah dia mengantarnya, terlihat Junyong sedang memainkan game kesukaan Nami. Di sini terlihat bahwa Junyong ini berusaha mencari perhatian Nami dengan mengikuti semua hal yang Nami sukai. Berpindah ke sisi lain, Detektif Wo yang tiba di rumahnya kemudian mengecek HP milik istrinya, yang mana dia mendapatkan chat istrinya bersama anaknya Wo Junyong. Di situ terlihat Wo Junyong mengirimkan sebuah foto pohon, yang dimana pohon itu adalah lokasi ditemukannya mayat wanita tadi. Detektif Wo semakin yakin pelaku pembunuhan itu adalah putranya itu sendiri. Di chat itu Detektif Wo juga menemukan alamat dari Junyong. Sementara itu diperlihatkan Junyong sedang makan malam terus-menerus memperhatikan kegiatan Nami, dan begitu Nami tertidur, Junyong langsung mencari semua hal mengenai Nami dari HP-nya. Junyong mencatat semua hal terkait Nami, mulai dari alamat rumahnya, PIN pintu rumah Nami, tempat kerja, saldo rekening, teman Nami, dan bahkan second akun Instagram milik Nami. Di akhir catatan itu, Junyong menuliskan nama-nama kerabat Nami yang perlu dia singkirkan, dari ayahnya, Bu Oh atasan Nami, dan Enjo sahabat baik Nami. Setelah itu, Junyong kemudian mengganti wallpaper laptop miliknya dari yang semula foto wanita yang ditemukan tewas di hutan menjadi foto Nami. Itu artinya memang dialah pelaku pembunuhan itu, dan target berikutnya adalah Nami. Nah, di catatan tadi, kalau kalian perhatikan ada tulisan nomor 9 di nama Nami. Itu artinya Nami ini adalah target korban ke-9, dan artinya ini adalah kasus pembunuhan berantai. Emang psikopat orang ini. Setelah itu diperlihatkan Nami didatangi oleh atasannya yang bernama Ibu Oh. Bu Oh kemudian berkata bahwa berkat Nami penjualan perusahaan meningkat dan mereka akan mendapatkan sponsor, sehingga dia akan menaikkan gaji Nami 2 kali lipat. Tentu saja Nami senang. Dia kemudian mengajak Bu Oh untuk mengumumkan hal itu ke teman-temannya yang lain. Namun saat itu Bu Oh melarang dan berkata kepada Nami bahwa hanya Namilah yang dinaikkan gajinya. Bu Oh kemudian meminta Nami untuk merahasiakan hal ini dari teman-teman Nami. Dengan sedikit ragu, Nami kemudian mengikuti permintaan Bu Oh itu. Di sisi lain, Detektif Wo yang sedang makan bersama istrinya bertanya kepada istrinya mengenai tempat tinggal Junyong. Istrinya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Detektif Wo kemudian mengatakan bahwa tempat Junyong menanam pohon plum sewaktu masih kecil adalah lokasi di mana mayat
wanita kemarin ditemukan. Tak ada yang tahu soal pohon itu selain Detektif Wo dan Junyong. Mendengar bahwa putranya dicurigai oleh ayahnya sendiri, mata ibu Junyong mulai berkaca-kaca. Saat itu Detektif Wo kemudian mendapatkan pesan dari Detektif Kim. Dia berkata telah berhasil melacak nomor Junyong. Detektif Wo kemudian langsung bertemu Detektif Kim. Dari info Detektif Kim, nomor tersebut merupakan nomor dari En Mi-gyong yang merupakan korban wanita yang ditemukan kemarin. Sepertinya Junyong memakai nomor itu. Diketahui juga bahwa nomor tersebut terakhir kali digunakan di sebuah tempat di perumahan bernama Hwanghae. Di waktu yang bersamaan diperlihatkan Junyong pergi ke sebuah ATM dan mencabut semua uang dari rekening milik En Mi-gyong. Setelah itu dia kemudian pergi ke rumah milik Nami. Tentu saja Junyong yang sudah mengetahui PIN rumah Nami bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Di sana dia mengecek semua sudut rumah Nami dan kemudian berhasil mendapatkan HP lama milik Nami. Sementara itu, Detektif Wo yang mendengar informasi yang diberikan oleh Detektif Kim langsung bergegas ke perumahan Hwanghae. Di sana dia kemudian mengintai rumah yang disinyalir merupakan rumah Junyong. Merasa ada yang mencurigakan, Detektif Wo pun masuk secara diam-diam ke dalam rumah itu. Di sana dia kemudian mencari semua hal yang bisa dijadikan petunjuk. Tentu saja Detektif Wo merekam semua hal yang didapatkannya itu agar tidak kehilangan bukti. Detektif Wo kemudian tertuju pada sebuah foto ibu dan anak yang tertempel di kulkas rumah itu. Yaitu adalah foto En Mi-gyong yang ditemukan mayatnya kemarin. Tak cukup sampai di situ, Detektif Wo juga menemukan sebuah koper yang penuh dengan HP korban dan catatan kasus pembunuhan lain yang sudah dilakukan Junyong. Rupanya korban Junyong ini sudah sangat banyak. Saat itu Detektif Wo kemudian menemukan kertas catatan Nami. Asik membaca catatan itu, rupanya Junyong sudah pulang dan sedang mengintai Detektif Wo. Junyong kemudian mengirimkan pesan kepada Detektif Wo dan berkata, melihat hal itu, Detektif Wo langsung keluar dan mengejar Junyong. Dia kemudian melihat kilauan layar HP di atas rooftop sebuah rumah. Detektif Wo berlari ke arah itu dan saat sampai di sana, rupanya itu hanyalah HP yang dipasang Junyong pada sebuah tiang untuk menjebak Detektif Wo. Dan benar saja, saat Detektif Wo kembali ke rumah Junyong, semua barang bukti tadi sudah dibawa kabur oleh Junyong. Setelah dari situ, Junyong kemudian pergi ke kafe milik Ayah Nami. Di sana dia kembali memesan kepada Ayah Nami jus buah plum. Ayah Nami berkata itu tidak ada di daftar menu. Namun karena Junyong tetap memintanya, Ayah Nami kemudian membuatkan jus itu untuknya. Di situ juga diperlihatkan Nami yang sedang duduk menunggu seseorang yang ingin membeli CD jadul miliknya. Rupanya orang tersebut adalah Junyong. Lagi-lagi psikopat ini berpura-pura membeli sesuatu dari Nami. Saat itu Junyong kemudian dengan sengaja memperlihatkan sebuah tiket konser yang dicari oleh Nami. Tentu saja Nami yang kesusahan mendapatkan tiket itu meminta untuk membeli tiket itu dari Junyong. Junyong pun memberikan tiket itu beserta kartu nama miliknya dengan alasan Nami bisa menghubunginya jika ada masalah dengan tiket itu. Asik bercerita, Ayah Nami kemudian datang dan mengatakan kepada Junyong bahwa Junyong tidak bisa berlama-lama di kafe itu. Setelah itu Junyong pun pamit dan pergi. Beres dari kegiatan kafe, Ayah Nami kemudian mengantarkan Nami pulang. Entah mengapa Nami ini sangat sok mandiri dan tak mau tinggal dengan ayahnya. Di perjalanan itu, Ayah Nami berkata bahwa dia curiga dengan Junyong. Terlalu kebetulan jika Junyong mengetahui semua hal yang Nami sukai. Junyong tiba-tiba muncul dan punya kebiasaan yang sama dengan Nami. Terkesan seperti Junyong sedang menguntit Nami. Namun Nami si anak mandiri yang keras kepala, ngeyel dan malah memarahi ayahnya dan tidak memperdulikan ayahnya yang mencemaskannya. Ayah Nami pun berkata kepada Nami untuk selalu membawa pisau kecil yang dibelikannya untuk Nami. Nami yang masih kesal dengan kecurigaan ayahnya kemudian masuk ke dalam rumahnya. Saat masih kesal-kesalnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya.
Nami memanggil orang itu, namun tak ada jawaban. Nami yang makin takut kemudian mengeluarkan pisau kecilnya. Sementara dari luar, orang itu berusaha membuka pintu rumah Nami. Baru mau kencing di celana, rupanya orang tersebut adalah Enjo, teman Nami, yang datang karena kabur dari rumahnya sendiri akibat bertengkar dengan ibunya. Syukurlah aman. Enjo kemudian meminta Nami untuk menampungnya beberapa hari. Nami pun menceritakan tentang tiket itu dan Junyong kepada Enjo. Tentu saja pembicaraan itu didengar oleh Junyong melalui HP Nami. Sementara itu, ayah Nami yang sudah tiba di rumah kemudian dihubungi oleh Junyong menggunakan nomor HP Nami. Di situ Junyong mengirim pesan seolah-olah Nami sedang meminta maaf kepada ayahnya terkait dia yang memarahi ayahnya itu. Dengan senang ayah Nami berkata tidak apa-apa, dia hanya khawatir dengan anak semata wayangnya itu. Setelah itu Junyong kemudian mengirimkan sebuah aplikasi peretasan kepada ayah Nami. Awalnya karena takut itu adalah aplikasi berbahaya, ayah Nami tidak mau memasangnya. Namun Junyong berkata itu aman dan hanyalah sebuah aplikasi pelacak lokasi agar ayahnya dapat memantau Nami. Karena tak curiga kalau chat itu bukan berasal dari Nami, ayah Nami pun memasang aplikasi itu. Tak lama kemudian dia menerima pesan bahwa ada paket yang tiba di rumahnya. Ayah Nami keluar dan tak curiga sama sekali. Begitu ayah Nami mencoba mengangkat paket itu, Junyong datang dan langsung memukul ayah Nami. Sementara itu, berdasarkan petunjuk dari catatan Junyong, Detektif Wo pergi mengunjungi alamat Ibu Migyong. Di sana dia mendapatkan informasi bahwa sebelum En Migyong menghilang, diketahui bahwa HP-nya hilang dan ditemukan oleh seseorang. HP tersebut rusak dan sudah dia bayarkan biaya perbaikannya. En Migyong kemudian pergi mengambil HP itu di sebuah tempat servis HP. Setelah itu, En Migyong berubah tingkahnya dan kemudian menghilang hingga ditemukan tewas. Detektif Wo kemudian meminta alamat tempat servis HP itu. Dari situ Detektif Wo kemudian pergi ke lokasi penemuan mayat En Migyong karena diketahui bahwa polisi berhasil menemukan mayat korban lainnya. Menyadari bukan hanya ada satu korban, kepala kepolisian memerintahkan pencarian penuh di lokasi tersebut hingga keesokan harinya dan didapati bahwa ada sekitar 7 korban dikubur di lokasi itu. Di sisi lain, Nami yang baru saja terbangun dari tidurnya tidak menyadari telah terjadi sesuatu dengan HP-nya. Begitu melihat HP-nya, dia sangat kaget karena banyaknya pesan dan panggilan dari teman dan atasannya, Ibu Oh. Dia kemudian membuka Instagram miliknya dan melihat bahwa second akunnya telah memposting sesuatu yang menjelek-jelekan produk dan atasannya, Ibu Oh. Postingan itu viral dan membuat sponsor yang bekerja sama dengan perusahaan mereka mengundurkan diri. Nami juga membuka aplikasi chat miliknya dan melihat bahwa dia telah mengirimkan chat ke grup kerjanya yang berisi informasi bahwa dia dinaikkan gajinya secara diam-diam oleh Bu O. Disinilah Nami baru menyadari sepertinya HP-nya telah diretas oleh seseorang. Dia kemudian bergegas ke kantor dan begitu sampai, tampang Ibu O dan rekan kerjanya sudah tidak karuan karena marah terhadapnya. Rekan kerja Nami merasa dibohongi karena Nami dinaikkan gajinya sementara mereka tidak. Nami mencoba menjelaskan bahwa HP-nya sudah diretas dan bukan dia yang memposting hal itu. Namun teman kerja Nami dan Ibu O yang terlalu marah tidak percaya dan kemudian mengusir Nami keluar dari kantor itu. Enjo yang mendengar kabar buruk dari Nami kemudian menghampiri Nami yang sudah sangat kebingungan dengan apa yang dialaminya. Mereka kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus peretasan itu. Namun saat sampai di kantor polisi, mereka malah dimintai bukti bahwa Nami benar-benar telah diretas. Karena diketahui Junyong sudah menghapus kembali semua yang sudah dia posting sebelumnya, sehingga tidak ada bukti yang bisa Nami laporkan ke kantor polisi. Akhirnya mereka pun meninggalkan
meninggalkan kantor polisi itu. Sementara itu, Junyong yang berada di rumah ayah Nami terlihat mencoret beberapa nama di catatannya, yang mana itu adalah target dia sebelumnya untuk menyingkirkan orang terdekat Nami. Di situ terlihat tersisa satu target yang perlu disingkirkannya, yaitu Enjo, sahabat baik Nami. Ayah Nami kemudian sadar dan memohon kepada Junyong untuk melepaskan Nami. Namun Junyong yang merupakan seorang psikopat malah tersenyum dan tentu saja tak mau melepaskan Nami sampai dia berhasil menghabisi Nami seperti korban-korban sebelumnya. Kemudian Nami dan Enjo tiba di kafe milik ayahnya. Di sana mereka masih berpikir siapa orang yang tega melakukan hal ini kepada Nami dan apa sebenarnya salah Nami kepadanya. Nami berkata bahwa hal ini sangat mustahil terjadi karena second akun itu tak ada yang tahu. Bahkan pin HP-nya juga tak ada yang tahu kecuali Enjo yang merupakan sahabat baiknya. Setelah perbincangan itu, lagi-lagi Junyong si psikopat kampret ini datang lagi. Hal itu dikarenakan Nami dan Enjo menghubunginya karena teringat kartu nama yang pernah diberikan Junyong kepadanya. Rupanya di kartu nama itu Junyong berpura-pura dengan mencantumkan profesinya sebagai seorang ahli komputer yang satu perusahaan dengan teman Nami. Namun karena teman Nami itu tidak bisa dihubungi, akhirnya mereka memilih menghubungi Junyong. Sungguh bangke nih psikopat, sampai di situ dia merencanakan semuanya. Setelah itu, Junyong kemudian berpura-pura mengecek HP Nami dan berkata bahwa ada seseorang yang menaruh aplikasi peretas ke dalam ponsel milik Nami. Namun dia sudah membersihkan aplikasi itu dan sekarang HP Nami sudah aman. Junyong kemudian pamit kepada Nami dan Enjo dan di saat itu Junyong kemudian meminta untuk berbicara empat mata dengan Nami. Di situ Junyong mulai menghasut Nami dengan mengatakan ada seseorang yang mengetahui pin HP Nami yang memasang aplikasi peretas itu. Mungkin itu adalah Enjo, teman Nami sendiri. Mendengar itu, Nami pun mulai mencurigai teman baiknya itu. Dia kemudian masuk kembali ke dalam kafe dengan mood yang sudah marah kepada Enjo dan kemudian menanyakan hal itu kepada Enjo. Mendengar Nami yang mencurigainya sebagai pelaku, sakit hatilah Enjo karena dia tidak menyangka Nami akan menuduhnya. Setelah itu Enjo kemudian pergi dengan sakit hati kepada Nami. Junyong yang melihat hal itu tentu saja sangat senang karena orang-orang terdekat Nami sudah tersingkirkan. Lagi-lagi emang bangke nih psikopat. Setelah itu diperlihatkan Detektif Wo dan Detektif Kim sedang berbincang di dalam sebuah mobil. Detektif Wo memperlihatkan bukti yang ditemukannya di dalam rumah Junyong. Detektif Wo kemudian mengajak Detektif Kim untuk mendatangi alamat tempat servis HP yang diinfokan oleh Ibu En Mi-gyong. Mereka pun berangkat ke sana. Mereka masuk ke gedung itu dan sesampainya di sana, rupanya tempat servis itu sudah kosong dan berantakan. Di saat yang bersamaan, Nami yang masih sedih karena kehilangan teman baiknya kemudian membuang HP miliknya hingga membuat layar HP-nya menjadi pecah. Saat itu dia seperti menyadari sesuatu. Detektif Wo dan Kim yang masih mencari petunjuk di tempat servis HP kemudian mendapatkan beberapa formulir pendaftaran perbaikan HP. Ada 8 formulir, namun Detektif Wo berkata masih ada satu lagi yang belum mereka temukan. Karena Detektif Wo mengingat bahwa dia menemukan catatan target korban ke-9 di rumah Junyong, yang mana itu adalah Nami. Saat itu tiba-tiba 2 orang polisi datang membuka tempat itu. Rupanya polisi itu datang bersama Nami. Nami pun menjelaskan kejadian yang dialaminya kepada Detektif Wo. Namun di situ saat menanyakan apa dakwaan Junyong, Detektif Wo tidak menjelaskan yang sebenarnya dan Nami berpikir ini hanya kasus peretasan biasa. Sehingga akhirnya Nami siap menjadi umpan untuk menangkap Junyong. Nami bersama kedua detektif itu pun sepakat dan bersiap untuk menjebak Junyong. Nami pun berpura-pura dengan kembali menghidupkan HP-nya dan meminta bertemu dengan Junyong. Junyong yang berpikir bahwa Nami sudah masuk ke dalam jebakannya kemudian bersiap-siap untuk bertemu dengan Nami. Sementara kedua detektif terus memantau area sekitar rumah Nami. Junyong pun berangkat menggunakan mobil ayah Nami. Setibanya di lokasi, dia pun berjalan ke arah rumah Nami. Detektif Wo yang melihat
Melihat ini, kemudian langsung mendekat dan memanggil Junyong. Junyong mencoba kabur, namun detektif Kim menghadangnya dari depan. Dia pun tidak bisa kemana-mana. Detektif Wo yang mulai yakin itu adalah Junyong putranya, kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Junyong dan menyuruhnya berbalik. Namun begitu Junyong berbalik, 저 그런 사람 아닌데요? wow, sungguh membagongkan. Rupanya itu adalah Junyong yang berbeda. Sama sekali bukan Wo Junyong, anak dari Detektif Wo. Detektif Wo yang masih kebingungan dipermainkan alur cerita, kemudian hanya terdiam. Namun Detektif Kim yang curiga mengapa Junyong ada di lokasi itu, kemudian menanyakan identitas Junyong. Tak kehilangan akal, Junyong pun balik bertanya identitas kedua polisi itu dengan berpura-pura merekam dan akan melaporkan mereka berdua telah mengancam masyarakat sipil biasa dengan pistol. Akhirnya detektif Kim yang tak mau citra polisi jadi buruk di mata netizen pun membiarkan Junyong pergi. Saat itulah Nami keluar dan melihat kedua detektif itu yang masih kebingungan di depan rumahnya. Nami pun berkata kepada kedua detektif itu Junyong baru saja menghubunginya bahwa dia tidak jadi datang ke rumah Nami. Nami berkata dia akan menghubungi kedua detektif itu menggunakan HP lamanya jika Junyong akan ke rumahnya lagi. Namun detektif Wo yang masih khawatir dengan Nami yang tinggal sendirian kemudian menanyakan adakah rumah keluarganya yang lain yang bisa Nami tinggali karena polisi tidak bisa menjaganya terus-menerus. Nami pun teringat rumah ayahnya. Dengan diantar oleh kedua detektif itu, Nami pun pergi ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, detektif Wo berkata bahwa jika terjadi sesuatu segera hubungi mereka berdua. Sambil menuliskan sebuah catatan, Nami pun menjawab bahwa dia akan mengirim SMS kepada kedua detektif itu jika terjadi sesuatu. Nami pun masuk tanpa ada rasa curiga bahwa rumah ayahnya sudah dimasuki oleh Junyong. Dia memanggil ayahnya namun tak ada jawaban. Dibukanya kamar ayahnya dan Nami melihat ayahnya sedang tidur. Oh aman, tak apa-apa, begitu pikir Nami. Dia pun masuk ke kamarnya dan mulai menggunakan HP lamanya. Saat itulah tiba-tiba masuk sebuah pesan dari Junyong yang berkata, Nami pun keheranan mengapa Junyong mengetahuinya. Junyong kemudian mengirimkan nomor teleponnya yang lain dan meminta Nami untuk menghubunginya. Dan begitu dihubungi, oh my goodness, suara getaran ponsel milik Junyong terdengar ada di dalam rumah Nami. Nami yang makin panik kemudian berlari sambil memanggil ayahnya. Namun saat dia masuk ke kamar ayahnya, rupanya itu hanyalah bantal tidur yang ditata di dalam selimut. Makin panik dan ketakutan, Nami kemudian mencoba menghubungi detektif Wo. Namun sia-sia saja. Junyong yang sudah memasukkan aplikasi peretasan di HP lama Nami menghapus nomor telepon detektif Wo setiap kali Nami mengetiknya. Nami pun mencoba kabur lewat jendela, namun dia teringat dengan ayahnya yang mungkin saja masih ada di dalam rumah. Akhirnya Nami pun memberanikan diri keluar dari kamar itu. Saat itulah Junyong si psikopat kampret keluar dengan senyum-senyum tanpa rasa bersalah di depan Nami. Di saat yang bersamaan, detektif Wo yang dalam perjalanan dihubungi oleh tim pencarian orang hilang dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan Wo Junyong, yaitu anak dari detektif Wo. Namun sayang sekali rupanya Wo Junyong sudah tewas, yang dimana mayat tanpa identitas yang ditemukan di sekitar waduk sekitar 1 tahun yang lalu merupakan Wo Junyong putra detektif Wo. Mayat tersebut memiliki DNA yang sama dengan DNA detektif Wo yang didaftarkannya saat pengajuan pencarian orang hilang. Berpindah ke rumah ayah Nami, Junyong si psikopat kampret kemudian menunjukkan kepada Nami video ayahnya yang sudah disandra olehnya. Melihat itu, Nami pun tidak berani menyerang Junyong. Dia kemudian memohon kepada Junyong untuk melepaskan ayahnya. Junyong pun berkata bahwa pertama Nami harus mengirimkan SMS kepada kedua detektif tadi bahwa dia sudah aman di rumah ayahnya dan tidak terjadi apa-apa. Nami pun mengikuti perintah Junyong dan mengirimkan pesan itu. Nami kemudian bertanya
apa kesalahan Nami kepada Junyong sehingga Junyong tega melakukan itu kepadanya. Junyong kemudian berkata bahwa itu hanya karena dia menemukan HP Nami yang jatuh. Sungguh jawaban yang sangat membagongkan. Dia menghancurkan hidup Nami hanya karena menemukan HP-nya. Nami yang mendengar itu makin emosi dan mengeluarkan pisau kecilnya. Namun Nami tidak cukup berani untuk menyerang Junyong. Junyong pun pergi dan masuk ke kamar mandi. Nami kemudian mengikuti Junyong ke kamar mandi itu dan mencoba untuk menyerangnya jika Junyong keluar. Namun bukannya menyerang, Nami malah melihat ayahnya yang sedang direndam oleh Junyong. Nami pun memohon kepada Junyong untuk melepaskan ayahnya. Junyong kemudian berkata bahwa Nami harus mengikat kakinya sendiri jika ingin menyelamatkan ayahnya. Nami yang sudah panik kemudian menuruti Junyong. Setelah itu Junyong pun mengikat tangan Nami. Nami pun berkata cepat lepaskan ayahnya karena dia sudah menuruti permintaannya. Namun bukannya melepaskan ayahnya, Junyong hanya tertawa dan kemudian memasukkan Nami ke dalam bathtub bersama ayahnya. Dia kemudian tertawa puas dan memfoto Nami yang sedang tenggelam bersama ayahnya. Setelah itu, Junyong pun keluar. Dia duduk santai sambil mengganti wallpaper HP-nya dengan foto Nami yang sudah tenggelam. Saat itu, dia kemudian mendapatkan sebuah kertas catatan. Begitu dibukanya, rupanya kertas catatan itu merupakan catatan yang diperlihatkan Nami kepada kedua detektif itu sebelumnya. Di catatan itu, Nami menulis bahwa dia hanya akan menelepon dan tidak akan mengirimkan SMS. Kaget melihat hal itu, Junyong pun melihat keluar jendela. Dan benar saja, Detektif Kim sudah kembali dan masuk ke halaman rumah Nami karena tahu ada yang tidak beres dengan Nami. Junyong kemudian bersembunyi dan mencoba menyerang Detektif Kim. Baru mau menyerang, Detektif Wo langsung menodongkan pistol ke kepala Junyong. Saat itu, Junyong kemudian memanggil Detektif Wo dengan sebutan ayah. Detektif Wo yang tersulut emosinya kemudian langsung menghajar Junyong. 아버지. Di sisi lain, Detektif Kim kemudian pergi dan menyelamatkan Nami dan ayahnya. Sementara itu, Detektif Wo yang terus menghajar Junyong kemudian bertanya di mana Wo Junyong anaknya. Junyong kemudian mengarahkan pandangannya pada koper miliknya. Detektif Wo kemudian membuka koper itu dan akhirnya dia mendapati catatan Wo Junyong beserta HP milik Wo Junyong dengan tulisan angka 0 di belakangnya. Akhirnya diketahui bahwa Wo Junyong merupakan korban pertama Wo Junyong, si psikopat kampret. Detektif Wo yang mengetahui fakta anaknya sudah tewas di tangan Junyong langsung menodongkan pistol ke arah Junyong. Namun si Junyong kampret hanya tertawa sambil mengejek dan mengatakan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Detektif Wo yang merupakan seorang polisi pun ragu untuk menembaknya karena akan menyalahi hukum. Di saat yang bersamaan, Nami yang melihat ayahnya tidak bergerak sama sekali kemudian keluar dan berjalan ke arah Junyong. Junyong yang lagi asik tertawa kemudian langsung ditembak oleh Nami menggunakan pistol milik Detektif Kim. Setelah itu terdengar sayup-sayup suara panggilan ayah Nami. Syukurlah ayah Nami berhasil selamat dan tersadar kembali. Polisi pun datang dan langsung mengevakuasi Nami dan ayahnya ke rumah sakit. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu diperlihatkan bahwa akhirnya second akun Nami akhirnya menjadi viral karena kasus itu. Netizen pun banyak yang mulai mengenal Nami dan mendukungnya. Akhirnya kafe milik ayah Nami menjadi ramai dan viral. Nami juga sudah kembali baikan dengan Enjo, sahabat baiknya. Dan syukurlah film ini berakhir dengan tidak membagongkan. Kecuali untuk si psikopat Junyong yang sepertinya penonton kurang puas dengan akhir kisah dari Junyong. Seperti ada yang kurang. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.